2 pekan lalu adalah kita mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah tentang tantangan yang dihadapi oleh agama. Dan mudah-mudahan pada sore hari ini kita bisa menjawab satu persatu terkait pertanyaan-pertanyaan yang hadir pada pekan-pekan sebelumnya. Untuknya itu kami silakan kepada kita Ustaz Dr. Abdul Muhyidd Nawawi MA untuk memberikan. Sekali lagi untuk tulisan bahan bacaan pada sore hari ini sudah kami share di grup dan insya Allah akan kami share kembali di chat room Zoom kita pada kami. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moderator. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan ya tema kita minggu lalu. Ya, sebelumnya kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kemuliaan akhlaknya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh moderator tadi bahwa minggu lalu kita sudah bicara tentang tantangan sains atau tantangan masa kini buat agama. Kita di saat ini sedang mencoba berbicara tentang kira-kira bagaimana agama menjawab tantangan itu. Tentu saja saya tidak perlu mengulang tantangan apa saja yang diberikan masa kini oleh kepada agama, karena sudah dijelaskan pada minggu lalu. Kita langsung saja kepada kira-kira jawaban apa yang bisa diberikan oleh agama terhadap tantangan-tantangan. Pertama, saya menamainya beranjak kepada paradigma kesadaran. Beranjak dari mana? Ya, beranjak dari paradigma moral sederhana, ya, paradigma moral sederhana kepada paradigma kesadaran. Nah, apa yang disebut paradigma moral sederhana? Paradigma moral sederhana itu adalah ketika agama bermain pada wilayah hitam putih. Misalnya boleh, tidak boleh, suci, bernoda, surga neraka, ya, terpetunjuk atau sesat, dan seterusnya. Itu disebut moral sederhana. Bukan berarti moral sederhana itu tidak penting, tetapi harus dilanjutkan kepada paradigma kesadaran. Nah, apa yang ada pada paradigma moral sederhana ini? Paradigma moral sederhana ini berpendekatan kekuasaan, ya, berpendekatan kekerasan, ya, berpendekatan instruktif, ya. Jadi top down. Ya. Jadi misalnya misalnya ada apa ini? Oke. Tadi ada yang membuka mikrofon. Oke, ya. Jadi paradigma moral sederhana ini berpendekatan kekuasaan, maksudnya ya berpendekatan aturan, ya, aturan boleh enggak, ya. Mungkin sama dengan pendekatan yang dilakukan kepada santri di pesantren dulu, ya. Jadi kita agama ini boleh, ini enggak boleh. Jadi pendekatannya agama itu kepada anak-anak, ya. Nah, yang harus digapai atau dilanjutkan itu kepada paradigma kesadaran. Jadi pendidikan orang dewasa kayak gitu. Jangan terus-menerus berada pada moral sederhana, ya, harus kepada pendidikan orang dewasa. Nah, pendidikan orang dewasa itu berbeda dengan moral sederhana tadi, karena paradigma pendidikan orang dewasa adalah penyadaran, ya, kesadaran. Apa dampak negatif dari paradigma moral sederhana ini adalah berpendekatan kekuasaan sehingga memanfaatkan ketakutan, ya, takut ini, takut itu, ya, sehingga yang ada adalah depresi. Nah, depresi, ya, itulah yang membuat, ya, frustrasi itu yang membuat umat, ya, melakukan kekerasan, tindak kekerasan. Karena
agama menekan, ya, kemudian dia melakukan tindak ya kekerasan itu, karena akan ada istilah hukum kekekalan energi. Jadi ketika ada sebuah energi yang ditekan, ya maka dia tidak akan hilang, dia hanya akan melebar kemana-mana. Nah, melebar kemana-mana itu, kalau dalam contoh ini adalah ya tindakan kekerasan itu berawal dari tindakan kekerasan yang mereka terima. Ya. Karena pendekatan moral sederhana itu pendekatannya memang kekerasan, pendekatan kekuasaan. Sedangkan manusia biasanya tidak betah dikerasi, tidak betah didominasi, maka dia akan mencari pelampiasan. Caranya adalah dia menekan orang lain. Dia kemudian melakukan tindakan keras itu kepada orang lain. Nah, kenyataan di atas itu bisa menjelaskan ya mengapa para penganut agama yang merasa taat itu begitu mudah menghakimi sesamanya. Menghakimi orang lain itu tidak taat, berdosa, bernoda, bahkan mudah menghakimi mereka kafir. Itu karena ya biasanya yang melakukan itu orang-orang yang baru saja meninggalkan kelam masa lalunya, ya kayak mungkin kata berpindah ya atau hijrah kayak gitu. Jadi pernah hidup di masa kelam, kemudian tiba-tiba berpindah ke masa yang begitu sempurna, begitu bercahaya, dan seterusnya. Nah, itu kemudian mudah menghakimi orang lain. Nah, kenapa itu terjadi? Karena masa lalu itulah sungguhnya menghantui dia. Kemudian dia bersikap agresif, kemudian melampiaskannya kepada orang lain. Kenapa? Karena dia mandang masa lalunya hitam putih, dulu putih, hitam, sekarang putih, ya kayak gitulah. Padahal proses itu kan tidak, jadi proses hitam menjadi putih itu kan tidak tiba-tiba ya. Ya, proses itu kan pasti melalui hitam, terus abu-abu, terus memutih, kan ada gradasi warna. Nah, kalau gradasi warna itu kita melihatnya sebagai kesadaran, bukan perubahan drastis. Tentu saja mungkin ada waktunya lama, ada waktunya sebentar, tetapi tetap saja ada proses dari hal itu. Nah, biasanya orang ketika mudah menghakimi, ya karena dia tidak melihat proses itu. Dia, misalnya saya menghakimi Ustadz Abdul Karim. Katakanlah Ustadz Abdul Karim jahat sekarang, tapi kan saya menghakiminya karena saya mengatakan bahwa dia kan jahat selamanya. Coba kalau saya melihat Ustadz Abdul Karim bahwa dia jahat, tapi kan masih bisa berubah. Ya, itu disebut, bisa saja Ustadz Abdul Karim menjadi sadar. Nah, jadi saya kemudian tidak mudah menghakiminya. Begitu pula ketika saya melihat kepada diri saya yang tidak hitam putih tadi sebagai proses, maka ada kemungkinan saya sekarang baik, tapi kan bisa berubah jadi jahat. Jadi dengan kesadaran seperti itu, saya tidak mudah menghakimi orang lain. Dalam hal ini contohnya Ustadz Abdul Karim yang saya anggap jahat. Nah, kekurangan pada model model moral sederhana itu juga adalah bahwa dia selalu gagap berhadapan dengan perubahan. Karena dia mengandaikan segala sesuatu itu tetap, ya, tidak berubah, tidak ada gradasi di sana. Sehingga ketika ada warna lain yang hadir, maka dia selalu kaget, dia selalu gagap. Mengapa? Karena sudah menjadi sifatnya zaman, ya, sifatnya perubahan zaman itu selalu menawarkan kebaruan, ya, selalu menawarkan hal yang berbeda. Sedangkan paradigma moral sederhana itu selalu alergi terhadap kebaruan, selalu curiga kepada yang baru karena dianggap akan melahirkan noda, melahirkan dosa. Nah, yang lain juga penyebabnya adalah bahwa perubahan zaman itu senantiasa berorientasi kepada masa depan. Sedangkan moral sederhana itu selalu berorientasi kepada masa lalu lebih baik, masa lalu dan seterusnya. Sedangkan zaman berjalan ke depan. Nah, model beragama seperti itu pasti gagap ya menghadapi perbedaan. Karena mereka itu selalu melihat segala sesuatu hitam putih. Parahnya mereka yang putih, orang lain yang hitam. Nah, itu menjadi masalah. Begitulah mereka mudah menghakimi. Nah, yang perlu dilakukan agama ya atau sebagai pemeluk agama yaitu melanjutkannya kepada paradigma kesadaran. Nah, paradigma kesadaran ini adalah sikap beragama yang menemani, mendampingi, atau mungkin istilahnya advokasi, ya, menemani manusia dalam setiap pertumbuhannya. Ya, seperti advokat yang menemani orang yang sedang menghadapi kasus. Ya.
Ya, menghakimi itu tugasnya hakim, tetapi advokat itu menemani dia. Misalnya gini, kalau kesalahan Anda ya seperti ini hukumannya. Kita bisa mengurangi hukumannya dengan cara begini. Ya begitu, dia menemani. Dengan cara apa menemani? Ya, memaklumi kekurangannya, membimbingnya ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang bisa dilakukan. Ya, agama harus hadir seperti itu, menghadapi perubahan zaman yang cepat. Tidak menghakiminya. Nah, paradigma kesadaran itu memperlakukan manusia secara alami. Apa yang disebut secara alami? Ya, sebagai makhluk yang bertumbuh. Ya. Yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang dari tidak sadar menjadi sadar, dari kecil menjadi dewasa. Begitu seterusnya. Dalam surah Duha kan disebut seperti itu. Wawajadaka dhallam fahada. Wawajadaka ailam fa'agna. Dan seterusnya. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tersesat menjadi terpetunjuk. Nah, sebagai makhluk yang terus tumbuh, manusia biasanya memulai kesadaran dengan memahami bahwa dirinya ada. Di saat bersamaan, kemudian manusia memahami bahwa selain dirinya juga ada. Jadi ketika saya mulai menyadari bahwa saya ada, dari kecil, umur berapa gitu, itu ada fase-fase seperti itu, menyadari dirinya ada. Kemudian di saat bersamaan menyadari orang lain ada. Misalnya saya memahami saya ada, kemudian saya memahami Ustadz Abdul Karim ada. Lalu terjadilah identifikasi. Ya, saya mengidentifikasi diri, kemudian saya mengidentifikasi Ustadz Abdul Karim. Nah, setelah terjadi identifikasi, terjadi distingsi. Ya, ada pembedaan antara saya dengan Ustadz Abdul Karim. Nah, biasanya paradigma moral sederhana itu hanya sampai di situ. Ya, dia hanya menyadari perbedaan dirinya dan perbedaan selain dirinya. Nah, hanya sampai di situ. Sedangkan paradigma kesadaran itu melanjutkan kepada yang lebih jauh. Nah, paradigma kesadaran tidak hanya sampai di situ, tapi melanjutkan kepada tahap bahwa semua perbedaan ini baik, buruk, benar, salah, terpetunjuk, sesat, dan seterusnya, itu adalah kenyataan di bumi yang semuanya saling berkaitan satu sama lain. Ini kenyataan duniawi. Tidak bisa dipaksakan menjadi surga. Hanya ada baik-baik saja. Ya, ini kenyataan hidup. Itu Allah sendiri kan sudah mengatakan begitu, bahwa seandainya Allah ingin menjadikan seluruhnya beriman, ya Allah bisa saja, tapi kan tidak. Dan sebenarnya semuanya Allah ingin menginginkan semua baik, ya apa salahnya, apa halangan bagi Allah. Tapi ini ya kenyataannya. Nah, memang yang salah, yang buruk, atau yang sesat itu harus dihilangkan. Tetapi yang harus disadari adalah bahwa yang salah, yang buruk, yang sesat itu bukan hanya pada mereka. Saya misalnya Abdul Muhid tidak boleh hanya mengatakan bahwa salah, buruk, sesat itu hanya ada pada Ustadz Abdul Karim, tidak ada sama saya. Nggak bisa. Jangan-jangan juga ada sama diri saya. Yang salah dan buruk itu ya kita sadari mana yang salah, mana yang benar, mana yang buruk. Ya. Nah, yang dilakukan oleh paradigma kesadaran adalah bersama-sama mewujudkan yang benar dan mewujudkan yang baik, yang terpetunjuk. Tetapi pada level yang global, yang universal, yang merupakan kepentingan bersama. Apa itu kepentingan bersama? Ya macam-macam, dan sebenarnya tidak banyak ya. Misalnya pandai bersama, pintar bersama, kaya bersama, bahagia bersama, ya makmur bersama. Ya itu adalah baik yang berlaku secara universal. Ya adapun misalnya agamanya apa dan sebagainya, keyakinannya apa, ya peci apa yang dia suka, atau aksesoris seperti apa yang dia sukai, ya itu berlaku partikular, tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Tetapi ketika itu menyangkut kepentingan bersama, misalnya maju bersama, ya sejahtera bersama, ya itu yang perlu. Itu perlu memang diperjuangkan. Nah, itulah ya Islam pada awal pembentukannya, ya memperjuangkan kebenaran dan kebaikan bersama yang bersifat global universal. Seperti apa Islam pada awalnya? Yaitu misalnya kesamaan derajat. Kita ingat misalnya pada waktu Islam pertama kali hadir itu menarik seorang budak bernama Bilal bin Rabah. Mengapa? Karena di dalam Islam itu ada
kesamaan derajat. Ya, kemudian pemberantasan kebodohan dan kemiskinan juga ada dalam Islam. Ketika dulu ya terjadi perang antara muslim non muslim. Nah, di antara tawanan perang itu kan ada yang pandai membaca. Nah, oleh Nabi bisa dibebaskan mereka dengan syarat mengajari muslim mengajari mereka membaca, menulis, kemudian bisa dilepaskan. Ya kenapa? Ya karena dalam model perang pun Nabi tetap memperjuangkan itu namanya kesederajatan sesama manusia, kesamaan derajat ya. Kemudian pemberantasan kebodohan dan kemiskinan serta perlawanan terhadap penindas. Nah, yang menjadi masalah kan belakangan ini ketika Islam ya, berubah menjadi organisasi ya sebesar sekarang, ya visi misi itu malah kehilangan momentumnya. Ya Islam menjadi rasis, kemudian membedakan satu kaum dengan kaum lain, membedakan antara suku satu dengan suku lain. Suku ini baik, suku itu buruk. Pakaian itu baik, pakaian itu buruk. Aksesoris ini baik, ya, sesuatu buruk. Apa aksesoris yang lain buruk. Ya. Yang dampaknya adalah kemudian melanggengkan penindasan, kemudian membiarkan kebodohan, kemiskinan. Itu disebut moral sederhana. Ada yang lebih parah dari moral sederhana, yaitu adalah ketika menjadikan agama sebagai alat politik, ya. Alat politik mendelegitimasi satu kaum dan sebagainya atas nama agama saja. Nah itu problem. Itu bahkan lebih rendah daripada moral sederhana. Itu disebut moral pragmatis, ya. Bukan hanya sederhana. Agama dijadikan alat legitimasi atau delegitimasi praktis. Oke, yang kedua adalah ya, tadi beranjak kepada paradigma estetis. Ya, atau dalam bahasa di tulisan ini adalah beranjak dari paradigma epistemologis kepada paradigma estetis. Apa itu paradigma estetis? Paradigma pembenaran, ya. Epistemologis. Paradigma epistemologis adalah paradigma pembenaran keyakinan. Jadi bukan pencarian kebenaran, tetapi pembenaran. Nah, kita kan tahu bahwa masing-masing agama pasti memiliki klaim kebenaran epistemologisnya masing-masing. Ya, misalnya terangkum di dalam ajaran teologinya. Ya, biasanya teologi kan bicara seperti itu. Tentang betapa benarnya keyakinan kita dan betapa sesatnya keyakinan orang lain. Nah, itu disebut paradigma epistemologis. Kita harus meninggalkan itu, kita harus beranjak kepada estetis, paradigma estetis. Nah, kita tahu misalnya di dalam manusia, saya kira semua agama ini mengakui bahwa di dalam manusia itu ada 3 unsur. Ada unsur tubuh, ada unsur pikiran, ada unsur roh. Nah, kalau salah satunya tidak ada, maka bukan manusia. Nah, apa yang dimaksud unsur tubuh, unsur pikiran, dan unsur roh? Nah, tubuh bersifat pencarian kepuasan. Caranya, jadi tubuh itu mencari kepuasan dengan cara menggantungkan diri kepada sesuatu di luar tubuh, ya untuk memuaskan tubuh. Jadi tubuh itu begitu cara dia mencari kepuasan. Nah, makanya itu disebut egosentrisme, egois. Nah, ada bentuk pengarus utamaan tubuh di dalam beragama, yaitu pementingan segala yang bersifat lahiriah, yang bersifat kepentingan pribadi dan aksesori sebagai tanda kesalehan. Nah, aksesoris ya, atau aksesori itu kan sungguhnya diambil dari luar tubuh, kemudian ditempelkan ke tubuh demi kepuasan tubuh. Jadi kepentingan pribadi dan bersifat lahiriah. Ada model keberagaman seperti itu. Jadi model keberagaman yang menggantungkan kepada apa? Kepada aksesoris, misalnya pakaian, gelar, kemudian make up ya dan sebagainya. Jadi itu yang disebut pengarus utamaan tubuh dalam beragama, yang disebut sebagai di bawahnya epistemologis malah. Nah, yang epistemologis nanti itu adalah yang kedua, yaitu setelah tubuh kan pikiran. Nah, pikiran ini kalau dibandingkan dengan tubuh itu lebih terbuka ya daripada tubuh, ya lebih bisa menerima.
Kenapa? Karena pikiran kan bisa lebih bebas daripada tubuh. Tubuh kan nggak bisa kemana-mana. Nah, pikiran bisa kemana-mana. Nah, pikiran sesungguhnya bisa bertindak netral. Karena pikiran selalu berupaya mengambil jarak dari tubuh untuk lebih objektif memahami segala sesuatu. Kalau tubuh yang nggak bisa netral. Kalau dia merasa dingin, ya dia merasa dingin. Dia merasa panas, ya panas. Tapi kalau pikiran masih bisa merenungkan, benar nggak ini panas? Benar nggak ini dingin? Nah, atau bagaimana cara mengantisipasinya atau menanggulanginya? Persoalannya adalah tidak jarang pikiran hanya menjadi perpanjangan kepentingan tubuh yang egois, sehingga tindakan tubuh yang hanya mencari kepuasan itu memiliki pembenaran rasional karena pikiran yang merasionalisasi. Misalnya tindakan kita keras, ya, menghakimi orang lain, itu kemudian mendapatkan pembenaran dari pikiran kita. Ya, apakah kita pakai ayat atau pakai dalil atau pakai argumen rasional. Ya. Nah, ini yang masalah, ya, yang kadang terjadi. Artinya pada waktu itu pikiran tidak lagi netral. Dia dia hanya perpanjangan tangan dari kepentingan tubuh tadi. Ya, hanya menjadi legitimasi bagi kepuasan tubuh. Nah, ini yang disebut paradigma epistemologis yang kita harus tinggalkan. Ya seharusnya ya pikiran tetap harus netral agar memberi ruang bagi unsur manusia yang lain. Ya apa? Ya tadi unsurnya yang ketiga. Ya kalau pikiran tidak netral, terlalu berat ke tubuh, maka unsur pikiran yang lain akan mati, layu, akan tertutupi, yaitu unsur apa? Roh. Nah, roh ini tidak bersifat partikular, ya, tidak bersifat lokal, tapi ini bersifat universal. Nah, tubuh manusia kan memang beda-beda. Tapi kalau rohnya kan satu, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, roh selalu bersifat universal dan memang memandang segala sesuatu itu secara keseluruhan karena dia universal, memandang sesuatu secara keseluruhan, secara utuh. Karena itu bagi roh, ya, bagi pandangan roh, ya, baik kalau kita manusia memakai rohaninya untuk memandang segala sesuatu, maka perbedaan itu tidak dianggap perbedaan, tapi lebih dianggap sebagai keunikan. Gitu. Kayak seorang orang tua yang melihat anaknya, ya, secara keseluruhan, anaknya memang beda-beda, tapi kan seorang tua tidak akan melihat anaknya sebagai sesuatu yang berbeda. Dia melihatnya keunikan. Oh, si A ini uniknya di sini, si B ini uniknya. Sama dengan guru misalnya, kalau guru melihat kepada sebuah kelas, ya, kalau dia memakai pendekatan epistemologis atau bahkan berpendekatan tubuh tadi, ya, jasadi, maka dia akan melihat anaknya itu murid-muridnya beda-beda. Oh, ini ganteng, ini cantik, ini pandai, ini bodoh dan seterusnya. Tetapi kalau dia melihatnya secara keseluruhan kepada keutuhan, maka yang muncul ada unik-unik. Oh, si A ini pandainya bahasa. Si B ini tidak pandai bahasa, pandainya matematika. Si C ini pandainya bukan matematika, bukan bahasa, tetapi dia pandai bersosialisasi. Dia hubungan relasi sama manusianya baik, walaupun dia tidak pandai matematika. Nah, sehingga kata bodoh, terkebelakang, pandai itu tidak muncul di sana, tetapi yang hadir adalah keunikan. Kenapa? Karena pandangannya secara utuh. Nah, ini disebut pandangan rohani. Begitu pula kalau melihat umat, melihat manusia secara umum, ya cara rohani melihatnya adalah seperti itu. Jadi perbedaan bukan suatu untuk dipertentangkan. Ya, kenapa? Karena bagi roh tujuan selalu sama. Hanya jalan untuk mencapai tujuan itulah yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena masing-masing tubuh kita punya kisah yang berbeda-beda. Ya, kisahnya tubuhnya Ustadz Abdul Karim begini. Ya, punya kisah tubuh yang berbeda, lahir di mana, orang tuanya siapa, pendidikannya apa, itu mempengaruhi. Ya, seorang misalnya lahir di Alaska, ya dengan orang tua siapa itu mempengaruhi. Masing-masing kita punya tubuh yang unik, tetapi secara rohani kita sama, sehingga secara husnudzon kita melihat bahwa kita semua menyukai kebaikan yang sama, kebaikan yang sama. Nah, Islam pertama kali hadir sebagai hasil kreativitas rohani, ya, pembawaannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu tujuan utamanya itu tidak beda dengan agama-agama lain. Yaitu apa? Ya kesetaraan umat manusia, pembebasan dari penindasan. Ya. Seluruhnya
Seluruh agama itu seperti itu. Nabi Musa, pembebasan dari penindasan. Nabi Isa juga demikian, kesetaraan umat manusia, kasih sayang kepada sama umat manusia, dan seterusnya. Nah, namun ya ketika harus didakwahkan, ya, Islam kemudian membutuhkan unsur pikiran. Ya. Kenapa diperlukan? Ya karena Islam kan ingin berdialog dengan kenyataan yang berbeda-beda. Jadi pakailah pikiran. Nah, ketika Islam dianut oleh masing-masing individu yang beragam, ya saya misalnya menganut Islam, kemudian Ustaz Abdul Karim menganut Islam, maka wajar jika individu ini merasa bahwa mereka lah perwujudan agama Islam itu sendiri. Saya misalnya merasa Islam saya yang benar, itu wajar, nggak ada masalah. Yang salah adalah ketika menghakimi orang lain yang punya sejarah berbeda, punya kisah berbeda sebagai lebih rendah. Nah, itu masalahnya. Nah, paradigma estetis ya itu tidak menghalangi itu. Jadi tidak menghalangi kita merasa percaya diri dengan agama kita pribadi. Ya, paradigma estetis hanya menghendaki tujuan awal Islam itu. Itu bahwa jangan sampai perasaan beragama itu kemudian menghalangi kita untuk melihat manusia sebagai makhluk yang setara. Tidak boleh ada yang ditindas, tidak boleh ada yang dihalangi hak-haknya. Apalagi sampai memperbudak ya manusia, menganggapnya lebih rendah dari kita hanya gara-gara agamanya berbeda. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yang bisa dilakukan agama adalah beranjak kepada paradigma dipeluk oleh agama. Ada istilah memeluk agama, ada yang istilah dipeluk oleh agama. Kalau Ustaz Abdul Karim ini memeluk atau dipeluk oleh agama. Nah, begini ceritanya, bahwa agama sampai kepada kita kan pemeluk ya. Kita katakanlah saya pribadi, saya pemeluk agama Islam, nyampe ke saya itu adalah barang jadi. Sudah ada tata cara sholatnya, tata cara apanya udah jadi. Berisi manual, yang tinggal dilaksanakan saja. Puasanya ada, macam-macam aturannya. Menikahnya ada. Kalau Abdul Karim belum mengalami manual pernikahan, kalau saya sudah mengalami. Nah, manual itu biasanya lebih kecil dari yang melakukan. Ya, misalnya dalam bentuk buku kan. Nah, makanya tidak keliru kalau disebut bahwa manusia memeluk agama. Kalau mau ngikuti ajaran agama Islam dalam bentuk buku kan paling segini tebalnya. Saya bisa merengkuhnya. Itu kemudian saya memeluk agama. Tapi kalau kita memperhatikan bagaimana agama itu hadir pertama kali, ya sungguhnya ada peristiwa sakral, peristiwa besar, peristiwa ketuhanan. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Peristiwa Rasulullah menjadi seorang nabi pembawa agama Islam itulah peristiwa yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri sebagai manusia. Kalau dalam hadis itu ceritanya itu dipeluk oleh Jibril sampai terengah-engah. Itu adalah penggambaran betapa besar yang hadir itu. Nah, kalau sekarang kalau jadi kecil ya. Jadi itu disebut kita memeluk agama. Nah, dari atas itu adalah lahir pemahaman tentang paradigma lanjutan, yaitu dari memeluk agama itu dipeluk. Ya, para sufi, ya contoh di sini para sufi, sesungguhnya melakukan apa yang disebut dengan dipeluk ya oleh agama itu. Jadi disebut dengan dipeluk oleh agama itu. Karena itu mereka memandang agama sebagai keterpesonaan. Jadi seperti melihat sesuatu yang maha besar, yang maha dahsyat, sehingga mereka itu hanyut di dalamnya. Karena mereka bertemu dengan agama sebagai sesuatu yang mempesona. Makanya dalam sufi ada namanya fana, ya. Fana itu sirna artinya, di hadapan Sang Maha Mutlak. Nah, akibatnya ego mereka juga jadi sirna, berganti dengan ego Tuhan semata. Ego Tuhan itu apa sifatnya? Universal. Jadi tunduk kepada aturan universal. Apa aturan universal? Yaitu pembebasan dan seterusnya. Nah, ada juga orang yang merasa dekat dengan Tuhan, mengalami keterpesonaan, tapi kemudian ego Tuhannya itu kemudian diterapkan ke dirinya, jadi dia menjadi egois. Itu problem. Jadi habis sholat misalnya, khusyuk, habis itu pengen mukul orang. Makin soleh dia, makin sebel sama orang lain, makin mudah bikin bom misalnya untuk membunuh orang lain.
Itu problem. Nah, memang konsekuensinya ya, para sufi akan menghadapi penghakiman ya ortodoksi agama karena pengalaman kontroversial mereka itu. Nah, meski kontroversial, ya pengalaman para sufi itu mengingatkan kita bahwa ada realitas ilahi yang tidak pernah mampu dirumuskan oleh tubuh kita, bahkan pikiran manusiawi kita. Ya, tidak mampu. Misalnya, tubuh kita ini tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya perwakilan kebenaran. Tubuh kita dalam bentuk jenggot kita, kumis kita, atau laki-laki, ya. Kemudian serban kalau laki-laki, atau jilbab bagi perempuan, tidak bisa dianggap sebagai perwakilan satu-satunya bentuk kebenaran. Ya, karena kan tubuh kita kecil, pikiran kita terbatas, sehingga tidak bisa dianggap sebagai perwakilan satu-satunya dari yang Maha Mutlak. Ya, biasanya keangkuhan para penganut agama lah yang merasa ya telah merangkum kebenaran ilahi itu dalam tubuh mereka, dalam rumusan pikiran mereka. Ya, sehingga para penganut agama yang begitu berani mengajak debat. Kalau ada yang suka ngajak debat ya begitu, karena dia merasa sudah merangkum kebenaran, kemudian atau tidak henti-hentinya mengkritisi aksesori, berani adu aksesori, berani adu argumen dengan sesamanya. Ya padahal kita semua, saya, Ustaz Abdul Karim, sesungguhnya hanya menggenggam secuil dari realitas kebenaran atau realitas ilahi yang begitu besar. Nah, yang secuil ini kita mau ngadu sama siapa? Sama-sama kecil, sama-sama tidak cukup yang kita genggam ini. Oke, selanjutnya yang keempat, yang jawaban yang kira-kira bisa diberikan oleh agama adalah beranjak kepada paradigma kreativitas ilahi. Ini saya kira yang terakhir ya. Jawaban agama terhadap perkembangan zaman. Ya. Sesungguhnya ini adalah konsekuensi dari yang ketiga, yaitu beranjak dari memeluk agama menjadi dipeluk agama. Nah, ketika dipeluk agama, ya, kita mencerap, kita mengakses kreativitas ilahi. Yang kita tahu kan Allah itu, Tuhan itu adalah realitas aktif yang tidak pernah tidur. Kalau kita baca di dalam surah ayat kursi kan, tidak pernah tidur. Bahkan ada yang mengatakan, ada juga kalau dalam sufi disebut tidak pernah berhenti mencipta. Allah itu tidak pernah berhenti mencipta, dan yang Dia ciptakan tidak pernah sama. Jadi sudah tidak pernah berhenti mencipta, yang diciptakan tidak pernah sama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti mencipta? Ya karena tidak ada jarak antara keinginan Allah dengan hasilnya kan. Beda. Ustadzul Karim nih pengen apa namanya nanti kalau selesai Ustadzul Karim? Magister apa? Magister hubungan internasional misalnya. Itu kan butuh waktu. Jadi keinginan kita selalu terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga kreativitas kita itu tidak pernah selalu berhenti atau kadang berhenti. Nah, kalau Allah kan tidak ada. Jadi kreativitas Allah itu selalu aktif, tidak pernah tidur. Kalau dalam Islam atau dalam ayat kursi disebut Hayyun Qayyum. Hayyun Qayyum, hidup dan berdiri sendiri. Nah, kita tahu bahwa fungsi manusia di muka bumi kan adalah khalifah. Apa itu khalifah? Berarti mengganti peran Tuhan sebagai pemakmur bumi. Nah, satu-satunya cara untuk memakmurkan bumi sebagai tugas kita sebagai khalifah adalah dengan berkreativitas dan berkarya kreatif. Kenapa? Allah kan sendiri adalah realitas yang kreatif. Nah, istilah lain dari jawaban yang keempat ini adalah beranjak dari apa yang kau yakini kepada apa yang kau lakukan untuk kemakmuran bumi dan manusia. Ya, agama harus beranjak ke situ. Jangan sampai berhenti kepada apa yang kau yakini. Kalau kita hanya berhenti pada apa yang kau yakini, maka kita akan berantem dengan keyakinan-keyakinan berbeda. Karena itu agama harus beranjak. Oke lah, selesai dengan apa yang kita yakini. Si A meyakini ini, si B meyakini itu selesai. Kita harus beranjak kepada kreativitas, yaitu apa yang kau lakukan, atau apa yang saya lakukan, atau apa yang kita lakukan untuk memakmurkan bumi dan manusia. Buat apa kita berbicara keyakinan saya lebih benar daripada keyakinan mereka, keyakinan dia, tetapi kemudian kita kalah dalam upaya memakmurkan bumi, kan nggak ada gunanya.
Nah, bukan berarti apa yang kau yakini itu tidak penting, apa yang kita yakini itu tidak penting, tetapi itu adalah urusan personal partikular. Sedangkan apa yang kita lakukan untuk kemakmuran bumi itu adalah urusan yang universal, bukan urusan personal partikular. Ya. Ada sekelompok umat Islam atau umat beragama yang merusak yang universal demi yang partikular. Itu adalah logika sesat. Merusak yang universal demi yang partikular. Padahal yang partikular ini hadir untuk menghadirkan kesejahteraan yang universal itu. Makanya ayat yang berbicara tentang pelantikan manusia menjadi khalifah di bumi, yaitu Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, itu berbicara tentang manusia secara keseluruhan. Bukan manusia satu-satu. Bukan manusia Islam, bukan manusia Kristen, bukan manusia Yahudi, dan bukan manusia agama kepercayaan. Itu adalah manusia secara keseluruhan. Bukan manusia secara partikular. Saya kira itu sebagai pengantar, Ustadzul Karim, kita bisa lanjutkan ke ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.